Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam, aku tidak pernah merasa aman terhadap hawa nafsuku, karena nafsu selalu mengajak manusia kepada kemaksiatan. Oleh karenanya jaga hawa nafsu kita. Jangan sampai dengan setitis hawa nafsu, sedikit hawa nafsu, penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf tidak merasa aman dengan hawa nafsunya. Kita siapa? Wassalatu wassalamu ala ashrafi rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang saya hormati serta saya muliakan guru kita Al-Habib Taha bin Umar Assegaf, Al-Habib Ali Murtada bin Aidrus Barakwan, para habaib yang hadir di malam hari ini, yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama beliau tanpa ada mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Para alim ulama, para asatid, dan yang terhormat para aparatur pemerintah, hadirin dan hadirat yang saya hormati serta saya muliakan. Bapak Ibu yang dihormati oleh Allah dan saya muliakan, sebenarnya saya hadir di malam hari ini untuk mengaji, mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Cuman karena saya diminta sedikit, maka insya Allah saya berdiri sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengamanatkan kepada kita berbagai macam amanat. Allah memberikan semua nikmat kepada kita. Tidak Allah berikan cuma-cuma dengan begitu saja kepada kita tanpa dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, anak kita, keluarga kita, semua yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, akan dimijahijaukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ma minkum min ahadin laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada. Sayukallimullahu ma minkum min ahadin sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Dikatakan oleh Nabi, tidaklah di antara kalian melainkan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa menerjemahkan, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengadilan kepada kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah anggota badan kita. Anggota badan kita jangan sampai kita gunakan di dalam hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah rakyatnya kita, yang mana dengan anggota kita itu akan dipertanggungjawabkan pula di hadapan Allah. Seorang pejabat adalah pemimpin di antara rakyatnya. Seorang kepala rumah tangga adalah pemimpin di antara rumah tangganya. Dan kita semua adalah pemimpin daripada anggota badan kita. Dan terutama yang perlu dijaga adalah anggota badan kita yang 7. Dan pintu neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 7 pintu. Dan kita diminta menjaga anggota 7 badan kita, seperti penglihatan, pendengaran, tangan kita, mulut kita, kaki kita, perut kita, dan kemaluan kita. Jangan sampai
digunakan di dalam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat Pak, Bu, semua anggota badan kita ini dipimpin oleh satu, yaitu hati kita. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, wa mata salahat sariratu salahat alaniyatu la mahalata. Kapan saja hati seseorang baik, bersih, tidak ada penyakit hati, maka semua anggota zahirnya akan menjadi baik pula. Kunci dari pengen baiknya anggota badan kita adalah dengan kita menjaga hati kita. Jangan sampai ada hal-hal penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya di setiap jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat salaha biha sairul jasad. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik pula semua jasad. Wa idza fasadat fasada sairul jasad. Rusak pula, bermaksiat pula seluruh jasad. Ala wahiyya qalbu. Ingat kata Nabi, segumpal daging itu adalah hati yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang suka mencaci, ada suka orang yang menggibah, mengadu domba, berbuat jelek, berarti di dalam hati orang tersebut punya penyakit hati yang harus dia bersihkan, yang mana akan terbawa bala musibah tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mungkin sekarang kita dilanda musibah, yaitu yang disebut dengan corona. Musibah itu paling ujung, paling akhir dan paling puncak menimpa kita minimal kematian. Dan semua kita akan meninggal dunia. Tapi kalau hati kita yang terserang penyakit, bukan hanya di dunia kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah, di akhirat pun kita menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sekarang sosial media, berbagai macam maksiat dinampakkan di dalamnya. Jaga pandangan kita jangan sampai jatuh di dalam hal yang haram. Karena hal yang haram itu membuat kita sengsara di dunia dan di akhirat. Bahkan seseorang yang memiliki hafalan yang kuat pun akan kurang kalau dia tidak menjaga pandangan matanya. Pernah diceritakan Imamuna Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berjalan dengan para santrinya. Tidak disengaja ada perempuan dari kejauhan berjalan, kemudian pakaiannya sedikit tertiup angin dan batisnya perempuan tersebut terlihat sedikit. Terlihat bukan melihat. Terlihat sedikit oleh Imam Syafi'i tidak sengaja. Maka yang asalnya Imam Syafi'i kalau menghafal halaman 9, halaman 10 harus ditutup. Kenapa? Kalau terlihat akan hafal. Artinya sekali baca Imam Syafi'i hafal terhadap pelajaran tersebut. Setelah peristiwa terlihatnya Imam Syafi'i sedikit daripada kakinya perempuan tersebut, Imam Syafi'i yang asalnya 1 kali langsung hafal menjadi 2 kali atau 3 kali baru hafal. Beliau mengadu kepada Imam Waqi' guru beliau, syakautu ila waqi'in li su'il hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi li ana ilman nur wa nurullah la yuhdalil asi. Aku mengadu kepada guruku Imam Waqi' karena jeleknya hafalanku. Dan Imam Waqi' berkata, maksiat apa yang telah engkau lakukan? Diceritakan oleh Imam Syafi'i, kalau beliau terlihat sedikit daripada betisnya perempuan, maka kata Imam Waqi' berkata, li'anna ilmal nur wa nurullah la yuhdalil asi. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya tersebut, ilmu tersebut tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bermaksiat. Oleh karenanya, mari kita jaga anggota badan kita. Jangan sampai anggota badan kita yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
kita khianati amanat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian khianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai kalian berkhianat terhadap amanat-amanat yang telah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-muhajir man hajarasu wal mujahid man jahada hawa. Orang yang berhijrah, orang yang berpindah adalah hakikatnya orang yang berpindah satu kejelekan, berpindah menjadi kepada satu kebaikan. Yang asalnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang asalnya tidak suka hadir majelis ta'lim, hadir majelis zikir, menjadi suka hadir majelis ilmu, majelis ta'lim dan majelis zikir. Wal mujahid man jahada hawa. Dan orang yang mujahid, hakikatnya orang yang berperang adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Karena orang yang berperang di medan perang tersebut tidak bakalan mau berperang kalau hawa nafsunya tidak dia tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia pengen santai sama keluarganya. Hawa nafsunya takut mati, hawa nafsunya tidak mau capek. Orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang telah memerangi daripada hawa nafsunya. Sehingga Nabi berkata, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika perang Badar menang, Nabi dan para sahabat pulang dari peperangan, dan Nabi berkata, kita pulang dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang sangat besar, yaitu jihadun nafas, memerangi hawa nafsu kita. Oleh karenanya, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la ammaratum bisu. Kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam, aku tidak pernah merasa aman terhadap hawa nafsuku, karena nafsu selalu mengajak manusia kepada kemaksiatan. Oleh karenanya jaga hawa nafsu kita. Jangan sampai dengan setitis hawa nafsu, sedikit hawa nafsu, penyesalan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yusuf tidak merasa aman dengan hawa nafsunya. Kita siapa? Oleh karenanya hati-hati dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita salah menggunakan daripada apa yang dinikmati, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wala tus'alunna yauma idzin anin na'im. Sekecil apapun yang diberikan oleh Allah berupa nikmat, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat majelis ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.